Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, kali ini ada sebuah artikel yang ingin gua bahas. Artikel dari Rob Dawson di ESPN ya, espn.co.uk. Judulnya adalah Erik ten Hag ini masih membersihkan kebijakan transfer dari Manchester United yang cukup kacau sebelumnya. Menurut gue artikel ini cukup menarik dan ingin gue angkat ya di konten Football United kali ini. Seperti biasa gue artikan dulu sebelum nanti akan gue berikan opini. David De Gea masih belum mendapat klub baru. Hanya West Ham United yang menunjukkan minat kepada Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Donny van de Beek, Eric Bailly dan juga Brandon Williams mendekati batas waktu selesainya transfer di musim panas dengan pilihan yang terbatas untuk bisa menjauh dari Manchester United. Fred sudah meninggalkan Old Trafford sejak akhir musim lalu bergabung dengan Fenerbahce, sementara Anthony Elanga ke Nottingham Forest, Alex Telles ke Al Nassr, lalu Phil Jones dan juga Axel Tuanzebe masih berstatus tanpa klub sejak dilepas oleh Manchester United. Semua hal di atas ini berjumlah 11 pemain dari tim utama Manchester United yang menurut Erik ten Hag tidak lagi dibutuhkannya. 8 pemain dengan pengalaman di tim utama, termasuk Paul Pogba, Jesse Lingard, dan juga Juan Mata, meninggalkan Old Trafford musim panas lalu setelah penunjukan Erik ten Hag. Sementara kontrak dari Cristiano Ronaldo ini dibatalkan atas persetujuan bersama pada bulan November tahun lalu setelah gagalnya pihak ya untuk meyakinkan manajer, dalam hal ini adalah Erik ten Hag, tentang ya sang pemain untuk tetap berada di Manchester United. Ketika awan badai mulai berkumpul di atas Old Trafford menyusul awal musim mereka yang tidak mengesankan, setelah kekalahan 2-0 di hari Sabtu menghadapi Tottenham Hotspur, walaupun sebelumnya menang 1-0 di kandang sendiri menghadapi Wolves dalam pertandingan pembuka, ada baiknya mempertimbangkan situasi yang Erik ten Hag warisi lebih dari setahun yang lalu sebelum para fans ya terutama ini menekan tombol panik ya, karena banyak seliweran di sosial media Erik ten Hag out dan lain-lain. Nah, ini menurut Rob Dawson ada baiknya untuk melihat dulu ya situasinya dari yang Erik ten Hag terima, Erik ten Hag warisi dari belasan tahun sebelumnya. Ya, mantan pelatih Ajax itu bukannya tanpa kesalahan. Beberapa rekrutannya dipertanyakan. Anthony terus membuat frustrasi, sementara Wout Weghorst jelas-jelas berada di luar kemampuan terbaiknya selama dipinjamkan dari Burnley musim lalu. Dan dia tidak mampu membuat Manchester United kompetitif di laga tandang melawan tim 6 besar. Namun, bagi mereka yang mengharapkan bahkan menuntut kembalinya masa kejayaan Manchester United di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, fakta bahwa dia telah mencoret 20 pemain tim utama sejak mengambil alih tim 15 bulan yang lalu menyoroti betapa buruknya skuad klub. Bayangkan, dalam kurun waktu 15 bulan ada 20 pemain yang sudah dicoret atau dilepas oleh Erik ten Hag. Ini jumlah yang banyak dan menurut gue ini merupakan langkah yang sangat drastis bahkan radikal ya dalam merombak skuad dari Manchester United. Dan Rob Dawson menulis kalau ini memperlihatkan bagaimana buruknya skuad Manchester United di musim-musim sebelumnya. Kenyataan pahit bagi para penggemar yang sudah mulai menyerang Erik ten Hag adalah dia masih berada di tengah-tengah operasi penyelamatan klub dan harus melakukan hal yang setara dengan memutar kapal tanker minyak di lautan yang ganas. Wah, ini translationnya seperti itu. Cuman banyak yang sudah tidak sabar ya Manchester United dengan datangnya Erik ten Hag. Dalam satu musim sudah meraih banyak, melampaui target bahkan menurut gue ya, dengan dapat trofi dan juga finish di peringkat ketiga. Tapi banyak nih fans, penggemar yang ingin langsung Manchester United berada di perburuan gelar juara, bahkan langsung menyaingi Manchester City atau tim-tim yang lebih mapan di Premier League selama beberapa tahun belakangan ini. Tapi banyak juga yang menutup mata
bagaimana situasi Manchester United bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room, bahkan klub secara keseluruhan yang menurut gua masih kacau balau. Dan Erik ten Hag ini berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Dan tentu saja ini akan memakan proses, terutama hal-hal yang menyangkut kebijakan transfer, kebijakan merekrut, kebijakan melepas, kebijakan akademi, kebijakan macam-macam. Ini kan butuh waktu. Ini bukan championship manager, ini bukan football manager, ini bukan FIFA ya, yang mungkin lebih terbiasa dengan hal-hal yang instan. 9 pemain telah dibawa dengan transfer permanen di bawah Erik ten Hag, termasuk mantan back dari klub Manchester United Jonny Evans yang menandatangani kontrak jangka pendek setelah meninggalkan Leicester City musim panas ini. Jonny Evans jelas merupakan pemain yang sulit direkrut, dibawa sebagai pelapis karena kemungkinan keluarnya Harry Maguire. Namun kedatangannya menyoroti masalah di seluruh skuad yang masih harus diatasi oleh Erik ten Hag. Kurangnya pilihan yang dapat diandalkan sebagai pemain cadangan telah memaksanya untuk merekrut pemain berusia 35 tahun yang bermain di tim yang terdegradasi musim lalu dan awalnya meninggalkan Old Trafford ke West Bromwich Albion 8 tahun yang lalu. Tapi untuk mengukur seberapa besar pekerjaan yang dijalani Erik ten Hag, lihat saja berapa banyak pemain yang meninggalkan Manchester United di bawah rezimnya yang benar-benar tampil konsisten di klub baru mereka. Ini dia nih. Menarik untuk disoroti juga pemain-pemain yang sudah dilepas oleh Erik ten Hag. Kiprah mereka di klub-klub barunya seperti apa? Ternyata menurut gue biasa-biasa saja, bahkan cenderung nggak bagus ya. Masalah kebugaran Paul Pogba terus berlanjut di Juventus. Dengan gelandang Prancis itu hanya mencatatkan 108 menit di Serie A musim lalu. Sementara Jesse Lingard kini tanpa klub menyusul musim yang buruk di Nottingham Forest. Juan Mata berstatus bebas transfer setelah dilepas Galatasaray. Edinson Cavani kini bermain dengan Boca Juniors setelah hanya mencetak 7 gol untuk Valencia musim lalu, dan Nemanja Matic bertahan setahun di AS Roma sebelum pindah ke Stade Rennais. Waktu akan membuktikan bagaimana kepergian David De Gea musim panas ini setelah meninggalkan Old Trafford. Namun meski begitu banyak penggemar Manchester United yang mendesak klub untuk memberikan kontrak baru kepada De Gea. Tidak ada tim lain yang berusaha keras untuk merekrut kiper yang rawan kesalahan tersebut. Baik Real Madrid dan juga Bayern Munchen dilanda krisis penjaga gawang musim panas ini. Namun keduanya belum mengambil kesempatan untuk mengontrak De Gea dengan status bebas transfer. Kecil kemungkinan Fred, Tejes atau Elanga akan membuat Erik ten Hag tetap terjaga di malam hari. Khawatir mereka akan mempermalukannya dengan penampilan yang luar biasa di klub baru mereka. Kurangnya minat elit pada Maguire, Van de Beek, McTominay, Bailly, dan juga Brandon Williams menunjukkan segalanya tentang standar skuad Manchester United yang sebenarnya. Bagi sebuah klub yang merekrut sebanyak 20 pemain dalam kurun waktu 3 jendela transfer menunjukkan bahwa mereka harus menanggung akibat dari kebijakan rekrutmen yang salah setelah bertahun-tahun yang lalu. Erik ten Hag hanyalah manajer yang ditugaskan mengawasi proyek pembangunan kembali. Namun tidak ada tim yang bisa melakukan perubahan besar-besaran dan mengharapkan prosesnya tanpa adanya gejolak. Ini tidak mungkin tanpa gejolak ya. Manchester United sangat perlu meningkatkan standar skuad mereka ke titik di mana klub-klub rival menginginkan pemain mereka daripada mengabaikannya ketika ada kesempatan untuk mengontrak mereka. Itu selalu menjadi ukuran yang baik untuk kualitas pemain suatu klub dengan melihat kemana mereka pindah. Para pemain Brighton and Hove Albion bergabung dengan klub seperti Liverpool atau Chelsea, sementara kepindahan Romeo Lavia ke Stamford Bridge memberikan cerminan yang baik bagi Southampton dan Manchester City yang membina sang gelandang di tim muda mereka sebelum melepasnya ke Soton setahun yang lalu. Sulit untuk mengingat kapan terakhir kali Manchester United memiliki pemain yang tampil sangat baik sehingga ia diinginkan oleh klub-klub yang lainnya. Marcus Rashford mungkin satu-satunya pemain yang melakukannya selama 10 tahun terakhir. Tantangan bagi Erik ten Hag adalah menyingkirkan pemain inferior yang diwarisinya dan menggantikannya dengan pemain-pemain yang diminati oleh Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen di tahun-tahun mendatang. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan hal ini tidak akan terjadi dengan cepat. Nah, sekali lagi hal ini tidak akan terjadi dengan cepat, proses ini tidak akan terjadi secara singkat. Namun perspektif tentu diperlukan ketika menilai di mana posisi Manchester United saat ini. Sepakat gue.
Belasan tahun proses transfer dari Manchester United ini kacau. Dalam mendatangkan pemain tidak jelas kualitasnya, kenapa harganya seperti itu, kenapa gajinya seperti yang didapatkan, ya kan, tidak jelas standarisasinya, dan Erik ten Hag harus menanggung itu semua. Ketika dia menerima tugas sebagai manajer baru Manchester United, menjalankan proses pengembalian Manchester United kepada kejayaannya, tentu saja ya diharapkan oleh fans. Ini kan tidak hanya soal masalah taktik di atas lapangan, tapi juga ya ini pemain-pemain yang ada. Ternyata pemain-pemain yang ada ini banyak yang tidak sesuai dengan Erik ten Hag, dan seperti yang banyak dikatakan oleh fans, ya memang yang tidak sesuai pastinya akan dilepas, dijual, atau bahasanya kan sering dibilang dibuang. Hanya saja di dunia nyata ya, melepas pemain, menjual pemain, atau yang sering disebut dengan membuang pemain, itu tidak mudah seperti diucapkan. Karena ada nilai investasi di situ, harus dijual lagi, harus dilepas lagi. Klub lain pun juga seperti apa menerimanya, ya kan? Dan bahkan pemain-pemain yang tadi dikatakan dilepas secara gratisan oleh Manchester United sampai dengan saat ini ternyata performanya tidak bagus, sehingga tidak menarik bagi klub-klub lainnya. Itu saja yang dilepas secara gratisan. Bagaimana pemain yang akan dilepas dengan proses transfer ini kan juga menurut gua tantangannya pun juga besar. Harry Maguire lah contohnya. Bagaimana biaya transfer sudah disepakati antara Manchester United dan juga West Ham United, tapi kesepakatan personal tidak diterima oleh Harry Maguire. Tentu saja ketika dia transfer dari Leicester City, mendapat gaji yang tinggi, karena mungkin pada saat itu bagaimana Manchester City juga menginginkannya. Tapi kenapa Manchester City mundur? Ya karena memang nilainya terlalu tinggi, yang oleh Manchester United pada saat itu disanggupin. Ini kan tanda tanya. Sudah datangnya telat, yang meminta Jose Mourinho, yang mendapatkan Ole Gunnar Solskjaer, angkanya terlalu tinggi, gajinya pun juga terlalu tinggi. Alexis Sanchez gue ingat pun juga demikian. Gimana ketika dia akan lepas dari Arsenal, Manchester City dan juga Manchester United dikabarkan tertarik ya. Tapi Manchester City akhirnya mundur karena gajinya terlalu tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh Manchester United? Tetap maju. Ini kan menurut gue menunjukkan dasar dari perekrutan itu sebenarnya apa. Kebijakan transfer itu sepertinya apa. Kalau gue lihat ya inilah buah dari Glazer. Ini kan manajemen yang sebelumnya ini kan yang nunjuk juga Glazer. Prioritasnya, orientasinya adalah bukan prestasi. Sehingga buat mereka ya gak masalah datang pemain yang penting dengan nama besar. Angel Di Maria, Radamel Falcao, ya kan. Yang sebenarnya tidak jelas siapa yang menginginkan. Akhirnya performa di atas lapangan pun juga tidak bagus. Masa mereka bersama Manchester United pun juga tidak panjang gitu loh. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau ya Glazer kenapa mesti out, kan dia juga berinvestasi ya ini buah investasinya seperti ini, nggak jelas gitu loh, membuang uang ya kan, berinvestasi dengan pemain baru tapi nggak jelas orientasinya apa. Dan Erik ten Hag ini mewarisi hal itu semua. Tentu saja Erik ten Hag juga ingin membangun permainan sesuai dengan gayanya, yaitu adalah sepak bola menyerang yang mengincar kemenangan. Itu filosofinya seperti itu. Tapi kan untuk pengimplementasian di atas lapangnya tidak semudah itu. Ada pemain-pemain yang harus mengimplementasikan taktik strateginya. Dan Erik ten Hag banyak menilai, ya ternyata memang kenyataannya para pemain Manchester United ini banyak yang tidak sesuai dengan skema dari Erik ten Hag itu tadi. Sehingga ya dia butuh pergantian pemain. Yang sayangnya ketika dia ingin melepas pemain itu tadi, tantangannya pun juga besar. Dan ini yang sedang diperbaiki oleh Erik ten Hag ya selama musim lalu dan juga musim ini tentu saja. Sementara fans tadi dikabarkan ditulis oleh Rob Dawson di ESPN juga banyak yang tidak sabar, ingin langsung sukses, ingin langsung kembali seperti Manchester United sebelum-sebelumnya. Gua pikir tidak demikian gitu loh. Proses ini bahkan setelah Ralf Rangnick selesai ya, Erik ten Hag datang, banyak yang mengatakan paling tidak 2 atau bahkan 3 musim. Karena memang ternyata bongkar pasangnya ini tidak mudah loh. Melepas pemain, mendatangkan pemain baru, selalu ada tantangannya. Dan tantangan ini juga tercipta ya balik lagi setelah apa yang dilakukan oleh Manchester United selama belasan tahun ke belakang. Sehingga gue sangat sepakat, gue sangat setuju dengan artikel tadi yang ditulis ya oleh Rob Dawson. Juga tadi ditegaskan betul bagaimana pemain-pemain yang dilepas oleh Erik ten Hag bahkan dari musim lalu di klub barunya masing-masing saat ini pun juga tidak berkembang, tidak mencuat gitu ya. Tadi disebutkan soal masalah siapa? Fred ya kan, lalu juga
David De Gea itu tentu saja yang terbaru. Lalu bagaimana musim lalu ya kan Manchester United ini melepas gelandang mudanya yang memang dikabarkan pada saat itu kan dia merupakan salah satu pemain yang bertalenta yaitu James Garner ke Everton contohnya, tapi ternyata sampai dengan sejauh ini juga biasa-biasa saja di Everton. Sampai dengan sejauh ini sih menurut gue secara keseluruhan ya Erik ten Hag bisa membuktikan bahwasanya memang pemain-pemain yang dilepas itu memang pemain-pemain yang tidak berkembang menurut gue sampai dengan sejauh ini. Tapi tentu saja ada juga pertimbangan-pertimbangan lain mungkin seperti kayak Charlie Savage, Zidane Iqbal yang menurut gue terutama Zidane Iqbal ya dilepasnya ke Utrecht harga murah dengan klausul-klausul yang menurut gue kok juga agak aneh dalam tanda kutip seakan-akan masih dicengkram oleh Manchester United dan bisa jadi juga demikian. Artinya memang dilepas ke Utrecht dengan tujuan akan diamati. Kalau seandainya memang bagus ya bukan tidak mungkin akan diambil kembali ya. Di sisi lain kalau dilihat dari sebelum gue akhiri video ini ya, bagaimana progres. Kan tadi kan itu proses yang ingin ditempuh oleh Erik ten Hag. Bagaimana dengan progresnya nih dia. Dari BBC Sport ada angka kalau bagaimana poin yang didapat setelah 40 pertandingan awal di Premier League. Erik ten Hag ternyata hanya beda 4 poin dari Pep Guardiola. Jadi di 40 pertandingan awal di Premier League. Dan menurut gue, ya dia di atas Jurgen Klopp, di atas Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Mikel Arteta. Di sini menunjukkan memang proses dan juga progres sejauh ini dari Erik ten Hag ini cukup pesat. Hanya saja kan mungkin ya banyak fans melihatnya langsung ya kepada kayak trofi, bagaimana mengejar Manchester City, dan lain-lain. Bahwasanya semua itu butuh proses sebenarnya. Sekali lagi butuh ya langkah-langkah perubahan yang juga lebih besar lagi daripada yang sekarang ini dan ini harus dilakukan secara konsisten. Tapi sekali lagi dari angka BBC Sport ini ya bagaimana progresnya sih menurut gua on the track banget Erik ten Hag. Bahkan bisa jadi sebenarnya dia juga akselerasi gitu loh. Artinya dia lebih cepat dari mungkin yang diperkirakan sebelumnya. Dan tapi tentu saja menurut gue tetap bagaimana kesabaran itu dibutuhkan banget ya. Ekspektasi harus sangat diatur. Karena paling tidak musim inilah saingannya tentu saja akan lebih banyak lagi. Dan persaingannya sendiri juga akan lebih sengit lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.